Ternyata bukan Jakarta. Ternyata bukan DKI Jakarta yang bakal jadi ajang penugasan berikutnya buat Pak Basuki Cahayapurnama, buat Pak Ahok dari PDI Perjuangan. Ternyata setelah dihitung-hitung dengan lebih matang, ternyata ajang pertarungan yang dirasa pas, pastinya berat, namun punya peluang menang yang besar. Ajang pertarungan tersebut adalah pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Konstitusi telah menetapkan amanahnya kepada siapa, tapi agendanya kita titipkan untuk dilaksanakan. Sehingga apa yang menjadi perjuangan kita mudah-mudahan bisa menjadi kejadian di Aceh. Ya? Siap berjuang terus ke depan? Jadi nanti tunggu aba-aba ya? Tunggu aba-aba ya? Jangan jalan sendiri-sendiri dulu nih ya. Tunggu aba-aba. Saya bilang kemarin, saya jeda sebentar. Jedanya nggak akan lama. Jeda sebentar supaya kita ambil napas. Lihat apa yang bisa kita kerjakan. Habis itu kita berjuang lagi. Kita jalan lagi. Kita tidak boleh berhenti berjuang. Ya. Dan saya sampaikan kepada semua bahwa kami ingin tetap terus berada di dalam jalur perubahan. Ya, lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu, ya itu Ahok sudah melewati 5 tahun pasca ia keluar dari Makobrimob. Karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini, Ahok bisa lawan Anies lagi. Bicara banjir, ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan dibendung, kalau bangun bendung tetap dia bisa meluap kan. Apakah kita Belanda membangun resapan, sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini kan, Jakarta itu kan muara ya. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa nggak mau ganti nama-nama jalan gitu ya. Waduh, kalau saya ganti nama jalan, repot banget gitu ya. Orang mesti ganti cap, surat. Semua surat itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus saja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, asal otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh. Itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah, itu yang saya pikir. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi. Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Bahwa yang kita kerjakan itu ada. Jadi sekali lagi bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah. Kita harus lihat mentalitas partai di perubahan ini. Kan dari 3 partai tersebut, mereka ini kan mu'alaf juga dalam beroposisi kan. Oke, PKB, jadi, ya betul, Nasdem. Baru mulai September tahun 2023. Itu pun kan tidak kafah juga karena masih ada menterinya di kabinet. Jadi belum pernah oposisi lah gitu kurang lebih. Kemudian Nasdem juga tidak punya sejarah oposisi. Baru beroposisi 3 Oktober 2022. Hanya PKS? Nah, hanya PKS yang sudah punya pengalaman beroposisi. Saya sih sebenarnya tidak heran ya. Saya hanya berharap bahwa dengan pengalaman menjadi calon yang di luar mainstream pemerintahan, Caimin belajar bahwa menjadi orang yang oposisi independen itu enak. Kalau untuk saat ini Pak Anies, kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri Pak Anies? Iya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada.
belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan, Anies Baswedan dan Muhaimin, kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02? Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim sudah bermasalah. Hakimnya nggak benar, harus dilawan. Dipuja-puja, para blow-on pemuja demokrasi. Tingkatkan, saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar menjadi upaya menyingkirkan Anies Baswedan sebagai presiden dengan kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, tapi lebih dari itu dengan keterlibatan presiden yang masih aktif, mobilisasi aparatur pemerintahan, penggunaan anggaran negara untuk memenangkan paslon tertentu dan lain-lain, telah merusak konstitusi dan menghancurkan kehidupan demokrasi. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh pugei. Anies Baswedan itu kan dia rumah dia kan pakai joglo kan. Yang di Jakarta nih. Yang Jakarta ini. Itu dia nggak sengaja dia beli sama arsiteknya beli sama temen gua. Nanti kalau ke Tawangmangu ketemu tuh, tak suruh datang dia. Sebenarnya bukan urusan mau bikin joglo, enggak, aku ada urusan lain sama dia. Dia mau ketemu aku, ngomongin itu sebenarnya. Itu joglonya itu punyanya Kasan Besari. Wali besar tuh. Hasan Besari. Iya, Hasan Besari. Itu nenek moyangnya Kiai Gontor. Jadi Kiai Gontor tuh nenek moyang itu Hasan Besari. Itu keramat lah, pokoknya wali keramat Hasan Besari. Nah itu joglonya itu aslinya dijual ke pengepul, terus dibeli sama arsiteknya Anies Baswedan. Sekarang ada di rumah Anies Baswedan. Nah, orang-orang itu percaya gitu. Jadi kalau lu dulunya bukan orang besar, ya lu nggak bakal punya rumah joglo, nggak bakal kepingin, nggak bakal punya. Gitu. Jadi nggak bakalan dapat juga. Ya? Nah, sekarang ini ada desas-desus pemerintahan Ponorogo itu mau minta balik. Ini belum ada di berita nih. Minta balik. Iya. Atas nama cagar budaya. Ini belum masuk berita nih. Belum masuk berita ini. Sampai segitunya ya? Iya. Ya, itu artifak gitu kan. Iya. Tapi diminta balik dibeli nggak? Ya nggak tahu. Diambil paksa. Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies?
Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Biar warga Jakarta sendiri yang nilai. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Tapi nyatanya menjelek-jelekan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan. Mohon maaf nih, saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang pribumi dan segala macam. Saya sangat tidak setuju, saya mengutuk itu kata-kata itu. Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan banyak. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan iktp, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih.
polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya, angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada, masjid aja nggak ada dibangun, mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki satu, HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak. Saya akan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nanggung kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah,
laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya belum. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Naik iPhone 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja, jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial.
welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Ternyata bukan Jakarta, ternyata bukan DKI Jakarta yang bakal jadi ajang penugasan berikutnya buat Pak Basuki Cahayapurnama, buat Pak Ahok dari PDI Perjuangan. Ternyata setelah dihitung-hitung dengan lebih matang, ternyata ajang pertarungan yang dirasa pas, pastinya berat, namun punya peluang menang yang besar. Ajang pertarungan tersebut adalah pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Kali ini, tahun ini, Pilkada Sumut bakal benar-benar jadi ajang pertarungan kelas berat. Jadi ajang pertarungan tokoh-tokoh nasional. Sumut bakal jadi ajang pertarungan yang penuh gengsi di antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Dan menariknya nih, ini menariknya pertarungan di Sumut nanti. Menariknya, kalau benar Pak Ahok maju di Pilkada Sumut dengan dukungan PDI Perjuangan, maka dia akan berhadapan dengan si anak emas. Dia bakal berhadapan dengan menantu dari Pak Jokowi. Dia akan berhadapan dengan ayah dari cucu-cucunya Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution, Wali Kota Medan saat ini yang merupakan suami dari Kahiyang Ayu, putri dari Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Nah, Makanya kalaulah Pak Ahok jadi mendapat rekomendasi dari Ibu Mega, sang Ketua Umum PDI Perjuangan, sudah pasti, sudah otomatis Pak Ahok bakal maju di Pilkada Sumut. Sebagai gambaran, ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran, pada pemilihan legislatif lalu, PDI Perjuangan mendapatkan 21 dari 100 kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Memang PDIP ada di posisi kedua. Di Sumut, kali ini Partai Golkar yang jadi pemenang pemilihan legislatif dengan memperoleh 22 kursi di DPRD Provinsi. Makanya, sekarang ini, nama Pak Ahok pun sudah mulai digadang-gadang buat maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara, salah satu provinsi yang dianggap penting, yang dianggap sebagai kandang banteng oleh PDI Perjuangan. Akan tetapi, tetap saja, pastinya eksistensi PDI Perjuangan di Sumatera Utara masih tetap kuat. Dengan perolehan 21 kursi dari 100 kursi DPRD Provinsi, itu berarti PDI Perjuangan bisa mengajukan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur sendiri, tanpa perlu berkoalisi dengan partai manapun. Walaupun Sumatera Utara adalah kandang banteng, di sini PDI Perjuangan punya dukungan masyarakat yang kuat. Selalu dapat jumlah kursi yang banyak di DPRD Provinsi, tapi ironisnya, PDIP hampir belum pernah berhasil menempatkan kadernya di jabatan gubernur. Padahal bukan berarti PDI Perjuangan selama ini nggak berjuang keras loh buat menang di Sumatera Utara. Dalam Pilgub Sumatera Utara yang terakhir, di tahun 2018, PDI Perjuangan mencalonkan salah satu kader terkuatnya ketika itu, yakni Jarod Saiful Hidayat, mantan Bupati Blitar dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Jarod adalah wakil dari Pak Ahok di Jakarta. Dia juga sempat menjadi Gubernur Jakarta sebentar selama 5 bulan, sewaktu Pak Ahok masuk penjara. Tapi sayangnya waktu itu Pak Jarod kalah dari Pak Edi Rahmayadi, yang berlatar belakang tentara dan didukung oleh Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Satu-satunya gubernur Sumut asal PDIP adalah Rudolf Pardede, yang menjabat selama 2 tahun saja, yaitu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Itu pun Pak Rudolf diangkat ke jabatan tersebut karena Gubernur Tengku Rizal Nurdin meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Mandala di tahun 2005. Sebelum diangkat menggantikan Pak Tengku Rizal, Pak Rudolf adalah wakil gubernur. Setelah itu, selama 16 tahun terakhir, belum ada lagi kader PDI Perjuangan yang berhasil menang di Pilkada Sumut. Posisinya waktu itu dalam head-to-head di antara Pak Edi dan Pak Jarod,
Pak Edi yang didukung banyak partai menang dengan 57,58% suara. Sementara itu Pak Jarod yang cuma didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, dia mendapatkan 42,42% suara. Peluang Pak Ahok buat mengalahkan dua lawan terberatnya, yakni petahana Edi Rahmayadi yang didukung oleh Partai Gerindranya Pak Prabowo dan Bobi Nasution yang didukung oleh Partai Golkar, peluang Pak Ahok sungguh besar. Sebab sudah pasti suara pendukung Pak Edi nggak bulat lagi dan sudah tergerogoti oleh menantunya Pak Jokowi. Nah, makanya kalau kita melihat hasil perolehan suara Pak Jarod di tahun 2018 yang mendapatkan 42,42% suara, bisa jadi ini merupakan modal yang besar buat Pak Ahok untuk maju dan bisa menang. Asalkan suara Pak Jarod di tahun 2018 masih solid terawat sampai sekarang. Nah, jadi gimana? Kalian mulai semangat menatap Pilgub Sumut di bulan November nanti? Teman-teman warga Sumut, gimana nih pendapatnya? Tulis di kolom komentar ya. Kali ini, Pilgub Sumut 2024 bakal berbeda. Dia bakal jadi arena pertarungan para gajah. Ada Pak Ahok yang didukung oleh Ibu Mega, ada Pak Edi Rahmayadi yang kemungkinan didukung oleh Pak Prabowo, dan ada juga Bobi Nasution yang didukung oleh Pak Jokowi. Kira-kira siapa yang bakal menang? Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai Muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi, kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang dokter dari Amerika Serikat
tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.